Pada 24 April beredar kasus terkait dengan pemecatan massal pihak Shopee kepada beberapa karyawannya. Kasus ini beredar dari seorang karyawan yang telah mengabdi selama 8 tahun bekerja di Shopee tapi mengalami PHK. Sebelumnya hal ini telah terjadi pada pertengahan tahun 2022 yang lalu, di mana untuk efisiensi pihak Shopee memecat beberapa karyawannya. Kalau kita melihat jumlah karyawan yang mengalami PHK, jumlahnya lumayan banyak, di mana hal ini diperkuat juga oleh laporan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker yang melaporkan bahwa hingga 20 Mei 2025, jumlah PHK di seluruh Indonesia mencapai 26.455 orang. Wow, meningkat lebih dari 10% dibandingkan bulan sebelumnya. Karena kasus ini ramai, pada tanggal 28 Mei 2025, pihak Shopee memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah PHK massal, melainkan relokasi sebagian tim operasional ke Jawa Tengah. Bahwa relokasi dilakukan demi menciptakan proses kerja yang lebih efisien. Terlebih, sebagian tim operasional sudah lebih dahulu ditempatkan di wilayah tersebut sejak tahun lalu. Dalam prosesnya, Shopee memberikan pilihan kepada karyawan, yakni relokasi ke Jawa Tengah atau mengikuti proses internal transfer ke berbagai departemen di wilayah Jabodetabek yang masih relevan dengan posisi mereka. Untuk karyawan yang memutuskan tidak melanjutkan relokasi ataupun transfer, pihak Shopee tetap memberikan kompensasi dan dukungan lebih dari yang diwajibkan oleh aturan pemerintah. Fasilitas tambahan seperti asuransi kesehatan juga akan tetap diberikan hingga 3 bulan ke depan. Shopee juga menegaskan bahwa perpindahan ini tidak berdampak negatif pada operasional perusahaan. Saat ini, Shopee telah memiliki 2 kantor besar di Yogyakarta dan Solo yang telah merekrut ribuan talenta lokal selama beberapa tahun terakhir. Lalu bagaimana pandangan hukumnya jika terdapat PHK sepihak? PHK sepihak diatur nggak sih dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Sebenarnya PHK sepihak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang mengharuskan perusahaan untuk mengikuti prosedur dan alasan yang sah sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. Pengertian PHK sepihak adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya kesepakatan atau alasan yang sah dari pihak pekerja. Tindakan ini seringkali melanggar hak-hak pekerja dan juga dapat berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Lalu dasar hukum apa sih yang dapat kita pakai untuk PHK sepihak? Terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan perubahannya. Alasan yang diperbolehkan untuk PHK sepihak yang sah untuk melakukan PHK menurut peraturan yang berlaku meliputi: yang pertama, perusahaan mengalami kerugian yang berkelanjutan. Yang kedua, pekerja melakukan pelanggaran yang berat terhadap perjanjian kerja. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja. Lalu, kalau misalkan pekerja mendapatkan PHK sepihak, apa hak yang didapatkan oleh pekerja? Jika PHK dilakukan tanpa alasan yang sah, pekerja berhak untuk yang pertama, mendapatkan pesangon sesuai dengan masa kerjanya. Lalu yang kedua, mengajukan keberatan dan melakukan mediasi dengan perusahaan. Yang ketiga, dapat menggugat PHK sepihak melalui jalur hukum jika mediasi tidak berhasil. Jadi kesimpulannya adalah PHK sepihak merupakan tindakan yang melanggar hukum jika tidak disertai dengan alasan yang sah dan prosedur yang benar. Pekerja yang mengalami PHK sepihak memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami situasi ini, penting untuk mencari bantuan hukum untuk melindungi hak-hak Anda sebagai pekerja. Semoga dapat bermanfaat.